Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas berita-berita, video-video hari ini yang sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Kita akan jadikan ini ruang diskusi, kalian bebas untuk memberikan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah maupun ujaran kebencian. Disclaimer dulu bahwa video ini adalah ruang diskusi publik, tidak ada maksud dan tujuan untuk menyudutkan pihak manapun. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita bahas video yang pertama teman-teman ya. Berita viral tipis-tipis aja. Misteri lorong waktu, logika di luar nalar. Ujian terbuka Januari 2026, tapi kok wisuda Maret 2024. Nah ini yang lagi viral di sosial media. Ini saya sempat lucu sama netizen teman-teman ya. Ada tuh konferensi pers dari Mas Roy Suryo yang mengatakan dia melakukan ujian tahun 2026 tapi wisuda 2024. Saya tuh sendiri meyakini bahwa itu adalah human error teman-teman ya. Bisa dikatakan slip tongue atau keceplosan lidah teman-teman ya. Salah ngomong lah artinya, biasa kita dengar seperti itu. Akan tetapi netizen banyak yang menginterpretasikan dengan hal-hal yang lucu. Ada yang mengatakan ya ini adalah fenomena lorong waktu ya. Ada yang mengatakan ini dan itulah teman-teman ya. Luar biasa katanya, bisa wisuda bulan Maret 2024 tapi ujiannya itu nanti 2026. Gimana ceritanya? Teman-teman, itu human error teman-teman. Itu keceplosan saja ya. Jadi jangan berandai-andai, tapi itu viral di sosial media teman-teman ya. Yang kemudian menjadi pembahasan. Padahal ini hanyalah human error saja. Coba kita lihat dulu beritanya teman-teman ya. Sebentar. Mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2020. Nah, dari situ saja dia sudah mulai error teman-teman ya. 23 Februari, 23 Januari udah mulai error. Makanya dia dalam menyebutkan tahun mungkin tidak berpikir lebih dulu, langsung menyebutkan 2026 tahun yang sekarang. Ya human error ya, biasa teman-teman ya. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Ujian Kemudian 2026. saya mengikuti wisuda. Wisuda. Ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC, Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Dan yang paling penting hari ini, ya, saya ingin buktikan. Saya tadi alhamdulillah saya ketemu dengan beberapa profesor, ya, saya sebutkan namanya, ya, Profesor Agung, Profesor Usep, Profesor Pak Ari Sabtono, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah sebelumnya saya ketemu Profesor Umi. Dan Profesor Ari Sabtono itu adalah Oke teman-teman ya, kalau aku pribadi ya, tanggapan aku ya biasa seperti itu, keselip lidah teman-teman ya, human error biasa, apalagi Mas Roy dengan aktivitasnya yang begitu padat, yang sangat padat karena menghadapi pra-peradilan, udah selesai ajukan lagi, ada lagi mau diajukan lagi teman-teman ya. Apalagi menghadapi begitu banyak tekanan dari segi hukum teman-teman yang hari ini dia menjadi terdakwa, ya tentu saja capek teman-teman, dan pasti akan ada error ya. Pendapat saya pribadi itu human error. Tapi kemudian netizen ini ada-ada aja sih. Ada yang mengatakan ini adalah misteri lorong waktu. Nah, kita coba lihat dulu komentar-komentar netizen yang beragam terkait dengan human error dari Roy Suryo teman-teman. Nah, Jos UNJ, saya mau kuliah di UNJ S1, S2, S3 langsung wisuda ujian belakangan, ya kan? Ya, ujian akhir 2026, wisuda 2024. Bisa ya wisuda dulu baru ujian akhir. Lah iya, ujian tahun 2026 kok di wisuda tahun 2024, iki piye ja. Saya yakin apa yang dikatakan Roy Suryo adalah benar dan tidak salah. Aduh, ada yang meyakini itu kebenaran lagi ya. Kalau nggak salah masuk kuliah 2019, terus 2022 masuk BUI, kok masih bisa lanjut. Terus universitas tersebut apa belum ada peraturan kalau mahasiswanya punya masalah? Ya teman-teman ya, jadi banyak lah yang kemudian memberikan opini dari hal yang sebenarnya ini simpel ya, tidak perlu dicurigai terlalu gimana, karena nggak mungkin terjadi ya ujian 2026
ya, Januari 2006, wisuda 2024, nggak mungkin terjadi. Itu satu alasannya saja, itu human error teman-teman. Ya, kita next ke berita selanjutnya aja teman-teman ya. Bapak Ibu sekalian, Jokowi mau melakukan safari politik. Itu yang kita hadang sekarang. Betul. Kenapa sih? Takut sekali Pak Jokowi ketemu dengan rakyat. Kenapa? Ya, mereka aja. Orang-orangnya mereka aja teman-teman. Sekarang safari politik Jokowi di mana-mana, setuju? Bandung sudah bersuara, Lampung sudah bersuara, Banten sudah Bandung sudah bersuara, Lampung sudah bersuara, dan yang bersuara cuma orang-orang itu aja teman-teman. Aduh. bersuara. Sekarang berani nggak pakai baju? Pakai baju apa Bu? Berani nggak pakai baju? Diterusin dong Bu, kalimatnya jangan dipotong seperti itu Bu. Berani nggak pakai baju? Selama ini nggak pakai baju emang. Makanya kalau itu kalimat itu dipotong, itu artinya akan jadi berbeda. Berani nggak pakai baju? Selama ini nggak pakai baju nggak berani. Gimana nih piye tuh? Mungkin artinya nggak seperti itu teman-teman. Cuman karena mungkin ada yang mengganggu ibu ini lagi ngomong atau mau menghentikan ya teman-teman. Ya, kita lihat dulu kelanjutannya. Oh, kenapa saya dihalangi? Ada Kenapa apa sih? ini? Ini tidak Dirampas mic-nya. Orang lagi serius itu Pak. Pak, orang lagi membara-membaranya tuh Pak. Orang lagi sedang mencurahkan emosinya di atas panggung, berorasi untuk membuat orang merindung tuh Pak. Kok dirampas mic-nya Pak? Mic-nya dirampas. Aduh, berani nggak pakai baju? Belum juga diterusin pakai baju apa. Udah dirampas mic-nya sama dua orang bapak-bapak itu. Ada apa isi Pak? Anda nggak sopan Pak. Ya, jadi artinya jadikan kalimatnya seolah-olah kalian berani nggak pakai baju. Kepotong situ kan jadinya Pak. Artinya jadi beda lagi kan Pak. Aduh, kasihan. Bentar. Ulang. Oh, kenapa saya dihalangi? Ada apa ini? Kenapa saya dihalangi? Ada apa ini? Ini jadi Aduh, lucu banget. Aku lama-lama ini teman-teman ya. Ya, minta maaf sama kalian. Lama-lama aku jadi ngefans ibu-ibu ini teman-teman ya. Karena mereka lucu teman-teman ya. Apalagi ibu-ibu yang kemarin kita bahas itu lucu banget teman-teman ya. Yang tangannya fucek itu teman-teman. Aduh, next aja ke berita selanjutnya. Ada Saya udah siapkan apa ini? Rismond siapkan 7 laporan polisi untuk Roy Suryo, Tifa, dan Refli Harun yang berpotensi lebih dulu dilaporkan Rismond kayaknya Refli Harun karena sumber penyebaran KTP. Oh, soal KTP teman-teman, coba kita dengarkan dulu. 7 laporan untuk Roy Suryo, Refli Harun, dan Tifa. Supaya makin lama kalian di penjara. Ya, Bang Mon nggak mulai dengan kicau mania itu tumben Bang. Kicau mania, kicau mania. Tunggu polisnya Roy Suryo baru kalian semua saya laporkan. Ya kalian seru tiga, nih, ya. teman-teman. Refli Harun, Roy Suryo, dan Tifa. Ya. Refli Harun, ya Tifa, dan Roy Suryo bisa kena gitu loh, karena menyebarkan foto dari KTP saya secara tidak sah. Itu artinya apa? KTP yang kalian sebarkan itu isinya apa? Walaupun media ownernya adalah Refli Harun, RH Channel, tetapi informasi yang termuat dalam KTP itu adalah saya. Ya, sedih juga sih. Ya, kombinasi antara nama, alamat, walaupun dihapus NIK, tapi kalian tidak punya hak untuk menyebarkan informasi itu. Yes. Bakal kena kalian. Ya, tunggu polisnya Roy Suryo baru kalian semua saya laporkan. Ya, kalian tiga, ya. Refli Harun, Roy Suryo, dan Tifa. Ya. Udah saya download. Jadi bukti itu sudah ada. Nggak ada gunanya juga di
dihapus di apa itu, sudah saya download di beberapa media. Ya, bahkan dari Rosuryo ini. Tapi ya sabarlah. Jangan mengganggu laporan dari Pak Ya, Jokowi. itu Ya, baru bijak. saya udah siapkan 7 laporan untuk Rosuryo, Refli Harun dan Diva. Supaya makin lama kalian di penjara. Itu. Makanya hati-hati menyebarkan, ya. Menyebarkan informasi. Walaupun kalian bilang itu kan ini. Loh, kalian tidak sah mendapatkan itu, informasi itu. Dari mana kau dapatkan itu? KTP saya, ya, nanti akan diusut juga apakah pengacara mana yang menyebarkan itu, karena saya sebarkan itu, ya saya berikan KTP foto dari KTP saya itu dalam rangka untuk memberikan kuasa hukum, ya, bukan untuk ditampilkan sembarangan itu, kena juga nanti kau Rosuryo, lama itu, ya. Banyak lagi pun yang mau yang sudah saya siapkan bukti untuk melaporkan kau, tapi karena hormat saya kepada Pak Jokowi, ya saya tunggu gitu loh. Kena vonis dulu kalian, baru. Rismon hari ini jadi beda banget auranya teman-teman ya. Udah hormat banget dia sama Pak Jokowi teman-teman. Luar biasa perubahan hidup dari Rismon Sianipar. Kita apresiasi dulu teman-teman. Next. Oh, ini yang tadi ya. Ini yang tadi masih aja lewat di beranda teman-teman. Sekali lagi saya katakan, ini slip tongue. Ini human error. Kepleset lidah, jangan kalian menerawang kemana-mana. Apalagi sampai bawa-bawa lorong waktu. Netizen ini ada-ada aja teman-teman ya. Next. Jokowi di persidangan ijazah. Ini salah satu pendukung mereka membuatkan video ilustrasi. Saya pikir ini dari AI yang kerjakan teman-teman ya. Tapi saya percaya promote ini dibuat oleh pendukung mereka. Dan kemudian inilah yang kemudian mereka harapkan terjadi di persidangan. Itu kenapa mereka itu begitu ngotot untuk Pak Jokowi harus hadir di persidangan. Karena dalam bayangan mereka, dalam sesuatu hal yang mereka gambarkan dalam imajinasi mereka adalah ketika Bapak Jokowi datang ke sidang, Pak Jokowi akan duduk di kursi pesakitan seperti ini, memakai baju putih, ya, kemeja tangan lengan panjang putih, kemudian duduk seperti ini, seperti seorang yang menjadi terdakwa, kemudian ada pengacara yang mencecar seperti ini. Terlihat Dr. Tiva menunjuk seperti mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan. Terlihat ada pengacara-pengacara yang sedang mencatat ataupun meminta keterangan yang menghujani Pak Jokowi dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada wartawan dan kemudian hakim-hakim terlihat diam. Itulah yang menjadi bayangan mereka kalau Pak Jokowi hadir ke sidang. Mereka berpikir bahwa ketika Pak Jokowi datang ke sidang, itu sidang adalah milik mereka. Keadaan yang akan terjadi di sidang seperti yang mereka bayangkan ini. Makanya mereka tuh tuntut Pak Jokowi harus hadir. Mereka ini melupakan bahwa persidangan ada tempat untuk menguji segala sesuatu. Hal yang menjadi perdebatan soal kebenaran dan kejahatan. Menguji segala bukti yang ada, menguji segala saksi, dan ujung-ujungnya adalah keputusan hakim yang menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut mendapatkan hukuman, mana yang kehormatannya dikembalikan. Persidangan adalah sebuah forum yang sangat tepat, yang mulia, yang tidak boleh dicoreng dengan orang-orang seperti mereka ini teman-teman, yang beranggapan bahwa pengadilan itu bisa seperti apa yang mereka ilustrasikan ini. Ya, pada video ini, sekalipun mereka tulis ilustrasi, bentar ya saya tunjukkan kepada kalian. Nah, hanya ilustrasi jika Jokowi hadir. Ilustrasi jika Jokowi hadir, ini adalah bagian dari apa yang mereka bayangkan akan terjadi ketika Pak Jokowi hadir di persidangan. Ya, apa mereka nggak berpikir bahwa Pak Jokowi adalah seorang saksi yang akan memberikan keterangan, seorang yang melaporkan mereka karena persoalan ini berkaitan dengan nama baik Pak Jokowi. Pak Jokowi memberikan keterangan yang dimana bukti-buktinya itu sudah begitu banyak disertakan. Ya, mereka mengira Pak Jokowi adalah seorang terdakwa penjahat yang kemudian akan mereka cecar dengan pengacara mereka, dan
mau main seenaknya saja di pengadilan yang mulia tersebut. Mereka berpikir hakim akan diam saja melihat tindakan semena-mena mereka kepada Pak Jokowi. Itu ada dalam bayangan mereka. Itu ada dalam pikiran mereka. Coba kalian bayangkan orang-orang seperti ini teman-teman ya. Mengharapkan Pak Jokowi datang dengan tujuan akan membuat Pak Jokowi terlihat sebagai seorang kriminal. Ya, yang kemudian akan mereka cecar dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Padahal yang terakhir kali ketika mereka ditanyakan bukti, mereka nggak punya bukti. Iki piye toh, ya. Jadi kalaupun Pak Jokowi nanti akan datang ke sidang, menunjukkan ijazahnya, itu pasti akan menjadi pemberitaan yang sangat viral teman-teman. Tapi apakah Pak Jokowi tidak mempunyai pengacara, tidak mempunyai kuasa hukum untuk membela martabat, harkat kliennya? Mana mungkin Pak Jokowi seperti apa yang mereka bayangkan sehingga mereka ilustrasikan dalam video AI seperti ini. Ini terlalu mengada-ada teman-teman ya. Jadi kenapa mereka ngotot untuk Pak Jokowi hadir dalam sebuah persidangan yang mulia? Karena mereka membayangkan bahwa persidangan itu bisa seenak kepala mereka teman-teman. Bisa seenak mau mereka saja untuk mereka perlakukan kepada Pak Jokowi. Ya, padahal pengadilan adalah tempat yang netral. Tempat untuk membuka sebuah kebenaran seterang benderangnya. Sehingga ada sebuah keputusan yang ingkrah, yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan ketika Pak Jokowi nanti jasanya sudah dinyatakan sah teman-teman, asli dari UGM, siapapun, barang siapa yang menimbulkan fitnah, itu nggak perlu dipertanyakan lagi, langsung dikerangkeng aja. Oke teman-teman semuanya ya. Jadi itu dulu berita kita hari ini. Semoga kalian semua terhibur, mendapatkan informasi baru dari video-video hari ini. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.